Jadi yang dipikirkan oleh Rasulullah SAW itu ya umatnya. Bahkan umatnya ini menjadi prioritas utama dari dirinya, gitu ya. Jadi inilah hebatnya kaum muslimin, hebatnya syariat Islam itu. Kita diperintahkan untuk mencintai Allah dan Rasulnya, yaitu Muhammad SAW, itu melebihi cinta kita kepada dunia, bahkan kepada keluarga kita. Lebih harus kita utamakan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Diri Rasulullah SAW itu juga mencintai umatnya daripada dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para ikhwan fiddin arsyadani wa arsyakumullah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul, bermuwajah bil wujuh, bertemu bertatap muka untuk bisa saling beramal sekaligus sebagai sumber maisha kita, ya. Ini merupakan kebahagiaan tersendiri karena ada kalanya orang maisha di tempat lain, melakukan kegiatan dakwah di tempat lain, tapi kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dakwah di satu tempat, juga di tempat dakwah itu sebagai sebagai usaha kita untuk menggait rezeki, sebagai nafkah untuk keluarga kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini saya kembali tak bosan-bosannya untuk mengajak teman-teman semua, juga para pemirsa, sahabat Umat TV yang jauh, ya, di dunia maya, untuk senantiasa kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Walaupun pada dasarnya solawat itu kembali kepada kita. Kenapa kita harus membaca solawat? Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan mencintai Rasulullah SAW itu menjadi pelengkap kesempurnaan Islam kita atau kesempurnaan iman kita. Jadi Rasulullah SAW itu bersabda, tidaklah sempurna iman seseorang sampai dia mencintaiku melebihi cintanya kepada yang lainnya. Maka sebagai bentuk kesempurnaan iman kita harus mencintai Rasulullah SAW. Untuk menimbulkan atau membangkitkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, maka kita harus sering menyebut namanya, gitu ya. Sering menyebut nama Rasulullah SAW itu sebagai usaha untuk mencintainya, lebih senantiasa mencintainya. Nah, sering menyebut namanya itu ya berarti kita sering membaca sholawat Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, kita diperintahkan untuk senantiasa membaca sholawat itu juga karena apa? Karena memang Rasulullah SAW saja peduli, ya, kepada kita selaku umatnya. Jadi
yang dipikirkan oleh Rasulullah SAW itu ya umatnya. Bahkan umatnya ini menjadi prioritas utama dari dirinya, gitu ya. Jadi inilah hebatnya kaum muslimin, hebatnya syariat Islam itu. Kita diperintahkan untuk mencintai Allah dan Rasulnya, yaitu Muhammad SAW, itu melebihi cinta kita kepada dunia, bahkan kepada keluarga kita. Lebih harus kita utamakan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Diri Rasulullah SAW itu juga mencintai umatnya daripada dirinya. Ada sebuah peristiwa ya yang bisa kita ambil pelajaran bahwasanya Rasulullah SAW itu sangat memperhatikan kita umatnya. Suatu hari atau suatu malam Rasulullah SAW itu diberi kekuasaan atau diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu Jibril, dan ditemani oleh Jibril melakukan perjalanan yang amat sangat jauh, yaitu Isra, perjalanan dari Mekah ke Palestina, nanti di sana ke Baitul Maqdis, terus dari Baitul Maqdis itu nanti naik ke atas Sidratul Muntaha, ya, langsung di bawah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu ditemani oleh malaikat Jibril. Nah, sampai di Sidratul Muntaha, keadaan di Sidratul Muntaha itu berwarna-warni, ya, sinarnya sangat indah. Tapi malaikat Jibril sampai di situ menemaninya, gitu ya. Dia tidak menemani Rasulullah SAW kembali. Dia ditanya, malaikat Jibril ditanya ini sama Rasulullah SAW, wahai Jibril, kenapa engkau meninggalkanku, tidak menemaniku bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Malaikat Jibril bertanya, bukannya saya mau meninggalkanmu wahai Rasulullah, tapi karena memang makom saya sampai sini, gitu ya. Makomnya malaikat Jibril itu sampai ke tadi Sidratul Muntaha tadi. Nah, maka semacam dipaksa ini Jibril oleh Rasulullah SAW, ya majulah sama saya walaupun selangkah atau dua langkah, selangkah demi selangkah. Nah, karena diperintah oleh Rasulullah SAW, Jibril menurut, dia maju selangkah. Tapi begitu dia melangkah melanjutkan perjalanan, dia langsung terbakar, tubuhnya itu langsung terbakar oleh sinar tadi, ya, yang warna-warni tadi. Nah, karena terbakar, badannya ini mengecil sampai semisal burung pipit. Ya, burung pipit itu apa, Mas Hasim? Antum yang senang burung pipit itu apa bahasanya sini? Emprit, ya, burung emprit, sebesar burung emprit. Nah, maka Rasulullah SAW melanjutkan, dipesani oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, nanti kalau engkau sudah sampai ke makom khotib, gitu ya, makom khotib, sampaikanlah salam, ucapkan salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah sampai ke tempat yang ditentukan tadi, yaitu di makom khotib, dia mengucapkan salam begini, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Semoga keselamatan, keberkahan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka disanjung atau dikasih salam oleh Rasulullah SAW itu, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, jawabannya dengan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan, keberkahan, kerahmatan atas dirimu wahai Muhammad, ya. Nah, sampai di sini Allah Subhanahu wa taala menjamin keselamatan, keberkahan dan lain sebagainya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi Rasulullah SAW itu tidak lantas lalu puas sampai di situ. Puas bahwasanya dirinya ini selamat, dijamin selamat oleh
Allah Subhanahu wa taala. Malah dia justru memikirkan umatnya. Kalau saya selamat, umat saya juga harus selamat. Minimal umat-umat yang mau mengikutinya dengan ikhlas dan istiqomah. Maka dia baca lagi gitu ya. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan atas kami dan orang-orang yang soleh-soleh atau hamba-hamba yang soleh. Ya. Nah, ini kan percakapan luar biasa. Ya, pertama Rasulullah SAW memberikan salam penghormatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lantas Rasulullah lanjutkan berdoa juga, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nah, mendengar percakapan ini seluruh penduduk langit, ya, seluruh penduduk langit ini sangat takjub, sangat kagum dengan percakapan antara hamba dengan penciptanya, Allah Subhanahu Wa Taala dengan Rasulullah SAW. Lantas karena takjubnya mereka pun bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, jadi mereka bersaksi, saya bersaksi bahwanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini lalu diabadikan menjadi salah satu rukun di dalam sholat, ya, yaitu tahiyat akhir, dan ditambah disunnahkan pada saat kalau ada sholat yang ada tahiyat awalnya. Nah, maka ketika kita membaca tahiyat awal maupun tahiyat akhir yang biasanya cepat-cepat, ya, mulai saat ini coba bacanya itu yang pelan. Ada sejarah, ada asbabul wurud dari peristiwa itu yang sangat luar biasa, yaitu percakapan antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan Rasulullah SAW secara langsung di Sidratil Muntaha. Tidak tidak melalui perantara. Kalau Quran ini yang 30 juz ini melalui perantara, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril dikasih wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Tapi kalau ini langsung, ya. Di samping itu nanti ada perintah-perintah yang lain, yaitu sholat 5 waktu dan perintah-perintah yang lain. Nah, mulai saat ini berarti pelan-pelan bacanya, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ditambah lagi sunnahnya, yaitu membaca sholawat. Nah, mungkin itu pada pagi hari ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman dan juga motivasi kita untuk ketika kita mau sholat, terutama tahiyat awal dan tahiyat akhir, kita tidak tergesa-gesa, tapi kita berusaha memahami, merenungkan, mentadaburi bacaan sholat tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.